Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Novita, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Das. Mohon maaf ya Bu ya, mengganggu waktunya sebentar ini untuk menindaklanjuti rencana kita bahwa akan ada observasi pembelajaran di kelas. Kalau kemarin menyampaikan kan rencana pembelajaran itu tentang pembelajaran diferensiasi begitu ya Bu ya. Sebenarnya yang ingin Ibu kembangkan, ada bantuan dari saya itu hari ini yang bagian mana Ibu? Tentu saja di aspek proses pembelajaran ada unsur diferensiasi. Nah, di sini saya ingin mengembangkan di proses pembelajaran itu meningkatkan semangat belajar siswa dan juga hasil belajar siswa. Ada hasil belajarnya juga itu ya Bu. Baik. Dan nanti yang menjadi fokus pengembangannya itu apakah di diferensiasinya atau di aktivitas pembelajaran di kelasnya? Di awal tentu saja berdasarkan kemampuan siswa dari sisi akademik dan non akademik. Nah, hal ini psikologisnya siswa ya. Nah, kalau saya melihat, saya mengajar di tingkat kelas 10, anak-anak itu cenderung lebih nyaman jika belajar dengan circle-nya. Oh, gitu. Seperti itu. Kemudian saya ingin mengubah itu. Artinya bahwa dengan siapapun mereka berkelompok, harapannya mereka bisa tetap belajar dengan baik. Oh, berarti kalau saya tangkap nanti fokusnya di bagian dinamika kelompoknya begitu ya Bu. Juga harapannya dengan diferensiasi di kemampuan siswa juga dari sisi akademik bisa membantu yang tinggi levelnya bisa membantu teman-teman yang lain yang jika di dalamnya itu berbagai macam kemampuan sehingga materi itu bisa terserap dengan baik, semuanya dapat. Oh baik, jadi kalau boleh saya simpulkan ada dinamika kelompok di pembelajaran diferensiasi dan ada kaitannya dengan peningkatan akademiknya. Gitu. Oke, baik, siap Ibu. Nah, terus sejauh ini Ibu, bagaimana penilaian diri Ibu sendiri terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Masih 70% terkait karena saya belum banyak mempraktekkan ya belajar diferensi, mungkin hanya di materi tertentu saja yang bisa saya aplikasikan. Ya, harapan saya dengan ada bimbingan dari Pak Desiato ini, harapannya saya bisa mengaplikasikan secara optimal karena belum terbiasa, terus terang itu yang saya alami. Baik, oke, berarti ada target ya Bu ya, sejauh ini yang pemahamannya 70%, nanti harapannya bisa meningkat mencapai 90%. Baik, semoga ya Bu ya, aktivitas pembelajaran waktu di observasi nanti targetnya itu bisa mencapai 90%. Habis ini langsung persiapan ke kelas Ibu? Ya. Oke, baik Ibu, kita ketemu langsung di kelas ya. Terima kasih. Terima kasih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang lembaga keuangan bukan bank ya. Masih ingat ada apa saja LKBP? Banyak loh LKBP, ada apa saja? Lembaga keuangan selain bank yang menghimpun dan menyalurkan dana. Koperasi salah satunya. Sebelahnya Pak Kevin. Selain koperasi ada lagi Kevin. Lembaga keuangan bukan bank, selain koperasi. Nah, saya udah kasih dulu. Yang Kevin tahu? Ya, aja Yutas ya, atau modal venture ya. Modal venture yang lain? Dana pensiun. Organnya yang sebelah sini. Sebelah sini. Asuransi sudah ya. Itu kan sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Nah, kita akan spesifik mengenai koperasi. Karena koperasi merupakan tolok ukur perekonomian di Indonesia. Nah, kita perlu tahu koperasi itu apa. Kemudian ada juga nanti koperasi sekolah. Kemudian juga ada nanti perhitungan SHU. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang konsep
koperasi, kemudian juga mengetahui jenis-jenis koperasi itu apa, membandingkan badan usaha koperasi dengan badan usaha yang lain, kemudian juga apa itu koperasi sekolah, bagaimana tahapan pembentukannya, dan bagaimana menghitung SKU. Nah, materi ini sudah saya upload di GC, sekarang nanti bisa dilihat di GC, ada modul, kemudian juga ada PPT nanti, kemudian juga ada latihan soal yang nanti dalam bentuk link Canva ya, nanti kita bagi menjadi kelompok dikerjakan secara seluruh. Oke, di sekitar kalian koperasi itu pernah kalian temuin enggak? Pernah ya. Di sekitar sekolah ada nggak koperasi? Ada. Koperasi KPRI UB ya, yang lewat MT Haryono. Nah itu kan yang lewat itu berarti koperasi yang itu sebuah badan usaha bukan? Termasuk ya. Yang kegiatannya apa? Menyalurkan dana ya. Hanya menyalurkan dana, menghimpun dana juga. Selain itu juga ada kegiatan usahanya. Apa itu? Kalau yang di KPRI itu ada tokonya ya. Berarti namanya apa? Ada usaha apa konsumsi ya, karena menyediakan barang-barang konsumsi. Ada pelayanan jasa nggak? Pelayanan jasa juga? Oh nggak tahu. Mungkin di sana juga ada penyewaan renka, juga ada fotokopi ya untuk mahasiswa. Selain pegawai juga ada mahasiswa juga ya. Kemudian ada simpan pinjam. Ada. Jadi penghimpunan dan penyaluran dana. Menghimpunnya dalam bentuk simpanan anggota, yaitu simpanan pokok wajib dan sukarela. Menyalurkannya dalam bentuk jadi koperasi di sini berasal dari kata co dan operation. Ya, co itu artinya bersama, operation artinya usaha bersama. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini tentang undang-undang koperasi ya, bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya orang per orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini menggambarkan tentang ekonomi di Indonesia juga ya, dalam artian Indonesia memiliki landasan ideal yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga operasionalnya berdasarkan landasan idealnya atau dapat dikatakan perwujudan dari demokrasi. Koperasi dengan badan usaha yang lain, yaitu ada perseorangan, persekutuan, PT dan BUMN milik negara serta koperasi. Kalau kita lihat di sini, maka orientasi ya, semua kegiatan usahanya berorientasi kalau koperasi kepada anggota, ya, anggota koperasi. Karena memang tujuan di dalam koperasi adalah mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi lebih fokus pada anggota. Kemudian juga modal. Nah ini pembagian bala jasa modal. Kalau di badan usaha lain belum tentu ada, kalau di koperasi dalam bentuk SHU ya, nanti sisa hasil usaha namanya. Nah itu juga kan berdasarkan modal yang diperoleh dengan persentase yang sudah ditentukan dalam ADART. Kemudian penanggung jawabnya ya berdasarkan, kalau di lembaga badan usaha lain ya berdasarkan modal yang disetorkan. Kalau di koperasi ya sesuai dengan simpanan pokok dan simpanan wajib yang ya hampir mirip tetapi berbeda di orientasinya. Kalau koperasi lebih fokus pada anggota. Ada yang ditanyakan di sini? Nah, kalau koperasi sekolah, nah ini yang selanjutnya tentang koperasi sekolah ya. Koperasi sekolah merupakan perwujudan dari penerapan dari ilmu keperkoperasian ya, yang diwujudkan di sekolah. Anggotanya siapa? Siswa. Betul sekali. Yang mengelola siapa? Siswa. Untuk siapa? Siswa. Jadi di sini koperasi sekolah merupakan perwujudan dari pendidikan koperasi, sehingga ini mewujudkan tujuan dari pendirian koperasi sekolah adalah untuk membantu pemerintah dalam pembangunan bidang perkoperasian
kemudian melatih siswa disiplin, jujur, suka bekerja keras, setia kawan, membantu dan mempunyai jiwa demokratis, kemudian memberikan keterampilan dalam berkomunikasi dan melatih jiwa wirausaha. Nah, bagaimana ada yang tahu pembentukan koperasi sekolah? Mungkin dulu di SMP ada koperasi sekolah? Ada. Ya, gimana? Pernah terlibat dalam koperasi sekolah? Belum. Nah, tapi hanya jadi anggota ya? Ya. Aktif ya, menyetorkan simpanan pokok dan wajib setiap bulan. Kalau pokok di awal saja ya. Oke, berarti diterimakan setelah kelas 9. Dapat SAU? Enggak, harusnya tidak ya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung SAU. Nah, cara mendirikan koperasi sekolah itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu di situ mempersiapkan panitia kecil untuk pembentukan koperasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah rapat susunan pengurus. Ini dia diwakili oleh masing-masing kelas biasanya gitu. Paling tidak minimal 20 orang. Tahap yang ketiga adalah rapat pengoperasian koperasi sekolah. Dalam hal ini bersama guru pembina mendiskusikan tentang modal yang ditentukan berapa dari simpanan pokok dan wajib. Kemudian bagaimana pengelolaan sekolah, mungkin jenis-jenis barang apa yang akan dijual sesuai dengan kebutuhan anggota sekolah. Ya, siswa, guru, bapak ibu guru, karyawan dan sebagainya. Tahap keempat, rapat penyusunan ADART. SAU itu dibagikan berdasarkan kontribusi anggota ya. Kontribusi anggota itu banyak. Ada yang aktif nyetor simpanan lagi, tabungan simpanan wajib ya setiap bulan. Maka kalau dia aktif menyetorkan simpanan, maka memperoleh SAU jasa modal atau simpanan. Yang kedua, kalau dia aktif melakukan pembelian di koperasi, seperti KPR itu pegawainya sering beli di sana, nanti akan mendapatkan SAU jasa pembelian. Yang ketiga, kalau melakukan simpan pinjam atau melakukan pinjaman di sana, maka akan memperoleh SAU jasa pinjam. Dan setiap anggota kontribusinya bisa sama, bisa berbeda. Ada yang aktif di pinjaman, ada yang aktif di pembelian, ada yang aktif di modal atau di simpanan. Rumusnya bagaimana? Nah, ini untuk menghitung jasa modal atau simpanan, yaitu simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali bagian SAU untuk jasa pembelian atau jasa anggota. Yang ketiga, simpan pinjam atau pinjaman, yaitu SAU jasa pinjaman anggota dibagi total pinjaman koperasi dikali bagian SAU untuk jasa anggota. Nah, setiap koperasi tentu saja presentasinya bisa berbeda karena berdasarkan ADART yang sudah ditentukan dalam rapat anggota tahunan ini. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Selanjutnya nanti bisa dilihat contoh perhatikan nomor 2, di sini kita akan menghitung SAU-nya. Anggotanya siapa? Zahra. Mempunyai simpanan dan juga melakukan pembelian. Ya, betul. Tapi di sini pertanyaannya hanya meminta SAU jasa anggota.
simpanan. Anggota yaitu pemberi. Jadi tidak perlu menghitung yang benar, tapi yang diminta hanya SO jasa pemberi. Oke, bisa dipahami kelompok nomor 2. Bisa dipahami. Oke. Selanjutnya yang nomor 3, yang tengah dari sebagai koordinatornya ya. Tolong diperhatikan. Kita akan menghitung SO-nya siapa? Siapa? Anissa. Anissa. Oke, di sini siapa anggotanya yang mau dihitung SO-nya? Erik ya. Kontribusi Erik apa di sana? Erik punya simpanan dan melakukan pemberian. Berarti SO-nya Erik yang dihitung ada berapa? 2, yaitu simpanan, pembirunya pakai S, simpanan dan juga pemberian. Nanti total SO yang diterima Erik bisa dipahami? Oke, kerjakan di buku masing-masing dengan menuliskan rumusnya ya. Jadi tidak boleh langsung rumusnya ditulis dulu, kemudian langkah-langkahnya dikerjakan, kemudian jawaban ada di pilihan A, B, C, D, E. Bisa dipahami? Yang sudah selesai, nanti dia itu pemenangnya. Selesai. Silakan ke depan untuk Bentar ya. Dari kelompok yang nomor 3. Kali SO SO-nya berapa? Pembeliannya ada. Totalnya 30 juta. Pembeliannya anggota Nanti setiap anak akan memperoleh jawaban dari ketiga soal. Dari nomor ini kan dia informasikan. Pakai rumus ya. Rumusnya tinggal diganti. Akan mencari dua kan SO jasa. Modal sampai SO jasa pembelian. Ini menghitung apa? Ketemu 160 yang ini 120. Sehingga ini adalah total ya. Total SO Erik.
Oke, dari kelompok sini sudah paham? Mungkin ada kesimpulan yang mau ditambahkan? Iya. Saya mungkin mau menambahkan, oke cukup ya. Saya harapkan kalian lebih paham lagi ya. Tidak hanya kan, tapi paham bagaimana cara menghitung, belajar lagi yang ada di modul dan PPT yang sudah saya share di DC. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pasar uang dan pasar modal. Ya, ini pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga semuanya. Baik Ibu, alhamdulillah proses pembelajaran di kelas observasi sudah selesai. Kita sekarang lagi diskusi ya Bu ya setelah kegiatan observasi. Bagaimana sih Ibu menilai proses pembelajaran tadi? Apakah sudah dengan rencana atau belum? Alhamdulillah sudah sesuai rencana. Saya melihat tadi anak-anak aktif di kegiatan pembelajaran karena tadi disetting kegiatan pembelajarannya berkelompok dengan metode jigsaw. Sehingga tadi ada soal yang harus dikerjakan oleh siswa secara kelompok, ada kelompok ahli yang berhitung yang satu mengerjakan nomor satu, kelompok ahli dua mengerjakan kelompok ahli tiga mengerjakan soal. Setelah mereka satu kelompok ahli itu mengerjakan soal yang sama, mereka akan kembali kepada kelompok asal di mana semua jawabannya akan terkumpul di tiga-tiganya. Sebenarnya ini materi tentang menghitung SHU dengan rumus yang sudah ada, tetapi mungkin berbeda soal apa yang diminta dihitung. Namun pada dasarnya prinsipnya sama, berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan. Jadi fokusnya di penguatan rumus itu Ibu. Iya. Terus indikator bahwa Ibu berhasil dalam pembelajaran selain itu apakah ada hal lain? Mungkin dari segi nilai anak atau terselesaian tugas dan sebagainya. Iya. Ternyata dengan metode seperti ini tugas bisa terselesaikan. Dari yang sebelumnya, kalau misalkan anak itu ada materi berhitung, teori dan berhitung agak kesulitan. Jadi mungkin target penyelesaian tugasnya agak terhambat. Tapi di sini selesai hari itu juga di kelas. Sehingga saya melihat juga anak-anak karena termotivasi ya dengan teman-temannya lebih enak untuk mendiskusikan satu soal dengan materi yang sudah disampaikan sehingga lebih fokus. Nanti tinggal nomor yang lainnya mencari jawab dari teman yang lain yang sudah mendapatkan jawaban. Oke, luar biasa. Jadi target penyelesaian soal hari itu selesai. Selesai gitu ya. Kalau biasanya sebelum itu menerapkan ini bagaimana? Apakah ada? Iya, kendalanya itu tidak merata kemampuannya dia tidak selesai semuanya, kemudian juga ada yang masih terkendala, kurang jelas juga ada yang cenderung pasif. Kalau metode tadi kan mau tidak mau dia harus mencari kelompoknya yang sesuai dengan kelompoknya untuk mengerjakan soal itu secara bersama. Kalau dari dinamika kelompoknya itu tadi gimana? Jalan juga begitu ya? Awalnya memang maunya dengan teman-teman yang biasanya satu bangku atau mungkin satu circle-nya gitu kan. Tetapi dengan metode yang seperti itu tadi, akhirnya dinamika kelompok terjadi karena sudah sesuai kesepakatan dikelompokkan berdasarkan nomor soal yang ditentukan tadi. Kalau dia berhitung nomor satu, dia dapat soal nomor satu. Oke, luar biasa. Baik Ibu. Ada lagi yang disampaikan terkait dengan proses belajar Ibu? Saya lihat anak-anak lebih semangat, lebih fokus semangat belajarnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Penjelasan Ibu tadi memang benar sekali dari segi pengamatan. Apakah boleh saya melanjutkan pengamatan saya gitu Ibu? Iya, silakan. Baik, kalau tadi saya amati memang benar yang disampaikan Ibu bahwa semua anak sudah terlibat aktif begitu ya Bu ya. Walaupun level soal dan sebagainya berbeda, mereka yang menurut Ibu biasanya pasif bisa aktif, bisa menyelesaikan tugas, bisa tepat waktu begitu ya Bu. Oke, memang luar biasa yang saya amati. Kalau menurut saya sih proses pembelajaran diferensiasi Ibu terutama di 5 kelompok itu tidak lagi 70% Bu. Bisa sudah mencapai harapan tadi Ibu yaitu 90%. Oke. Baik, Ibu gini, apakah boleh menyampaikan pengamatan yang lain? Boleh ya Bu. Silakan. Kalau tak amati tadi masih ada beberapa anak gitu ya Bu yang
terutama yang duduk di Iya. agak belakang, itu kan keterlibatannya masih kurang. sedikit. Betul. Itu menurut Ibu gimana? Apakah kebiasaan sehari-hari seperti itu, Ibu? Iya, memang. Jadi memang seperti itu. Maka memang saya tuh merasa harus ada dinamika kelompok ya, supaya teman-teman yang sudah paham itu bisa mensupport temannya yang belum paham. Ya memang itu berproses ya mungkin, sehingga perlu waktu. Saya sendiri pun juga tentang diferensiasi masih juga belum terbiasa. Tapi memang ini sangat bagus sekali untuk proses pembelajaran ke depannya untuk menjadi lebih baik. Oke, luar biasa Ibu, keren sekali. Berarti ada titik tertentu yang sudah Ibu sangat kuasai gitu ya Bu. Nanti yang masih ingin ditingkatkan lebih lanjut lagi adalah tentang dinamika kelompok agar semua siswa itu benar-benar bisa terlibat aktif gitu. Iya. Nah, rencana Ibu ke depan seperti apa untuk meningkatkan lagi kompetensi di bagian pengelolaan kelas di dinamika kelompok itu, Bu? Saya akan berdiskusi lagi dengan MGMPS, masukan-masukan apa yang mungkin bisa saya terima dan saya tingkatkan untuk saya terapkan di kelas, sehingga ada perbaikan. Kemudian mungkin kedepannya saya akan mengikuti pelatihan ya, meningkatkan lagi informasi yang harus informasi-informasi untuk melengkapi pengetahuan saya, menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran diferensiasi atau mungkin juga berkaitan dengan pengelolaan di kelas, pembelajaran di kelas, dan juga selain pelatihan juga mungkin sharing-sharing juga dengan di luar sekolah. MGMP juga harus lebih aktif lagi. Berarti ada teman di MGMPS, juga ada pelatihan, mungkin juga dengan teman-teman MGMP yang sekolah lain gitu ya Bu. Oke, luar biasa rencana Ibu ke depannya. Semoga nanti pembelajaran diferensiasi yang dilakukan semakin meningkat, semakin bagus, terutama di dinamika kelompoknya. Misalkan suatu saat saya masuk kelas studi observasi, boleh ya Bu ya? Silakan. Untuk melihat perkembangan dari hasil diskusi ini. Ada lagi yang disampaikan Ibu? Sampun. Oke, perasaannya gimana hari ini? Seneng apa gimana begitu? Senang sekali karena saya mendapatkan masukan baru untuk perbaikan pembelajaran di kelas selanjutnya. Oke, sukses selalu untuk Bu Novita. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu. Sama